Apa kabar ibu-ibu, sehat? Iya, masih semangat bu? Baik, jadi ibu-ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang P2K2. Apa itu P2K2? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi ibu-ibu harus ingat kalau kita nanti akan pertemuan apa ya? P2K2. Kepanjangannya itu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Baik, selanjutnya ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang sudah bersedia di sini hadir, dan juga kepada tuan rumah saya ucapkan terima kasih yang sudah membuat tempat fasilitas untuk kita bisa melakukan pertemuan kelompok di rumah ini, di rumah Ibu Jana ya. Terima kasih Bu. Jadi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, alangkah lebih baiknya untuk mengambil berkah kita berdoa dulu ya. Baik, kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih ibu sekalian. Sebelum kita lanjut, kita kasih apa dulu? Tunjukkan dulu ibu-ibu, semangat ibu-ibu. Masih semangat ibu-ibu? Iya, masih semangat. Mana semangatnya? Tunjukkan. Mana semangatnya? Iya, luar biasa ibu-ibu ini. Baik ibu-ibu ya, dengarkan materi kita. Ini sangat penting bagi kita sebagai orang tua tentang sesi bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi ibu-ibu harus bisa memahami, dan nanti sesudah ini materi ini saya paparkan, ibu-ibu harus mampu ya, harus melakukan, mempraktekkannya di rumah ya, yang tujuannya supaya anak-anak kita nanti bisa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat. Baik ibu-ibu sekalian, kita akan masuk ke materi, fokus ke materi kita ya, tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik ya. Menjadi orang tua yang lebih baik adalah orang tua yang baik memiliki menjadi orang tua yang lebih baik ya, sikap dan perilaku orang tua. Menjadi orang tua yang lebih baik itu akan membesarkan anak-anak yang hebat ya. Inilah tujuan daripada materi kita tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Baik ibu-ibu sekalian, sikap dan perilaku orang tua ya, sikap dan perilaku orang tua ya Bu ya. Bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik? Yang pertama adalah, yang perlu kita pahami adalah sikap kita dulu sebagai orang tua. Sikap kita dan perilaku kita sebagai orang tua, yang tujuannya supaya anak-anak bisa mencontoh. Karena anak-anak ini dalam sesi modul pendidikan dan pengasuhan anak ini, kita sebagai orang tua, mereka pasti akan mencontoh apa yang kita lakukan ya. Jadi ini gunanya untuk anak-anak, tujuannya untuk anak-anak, tapi kita sebagai orang tua harus mampu untuk menjadi orang tua yang lebih hebat, yang lebih baik ya. Jadi ini dia tipsnya. Salah satu adalah mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Apa kira-kira Bu? Hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua yang sering dibuat si anak? Ya, ada yang tahu Bu hal-hal yang membahagiakan? Ya, Bu Yeni silakan. Iya betul ibu-ibu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Yeni. Hal-hal yang membahagiakan. Contohnya hal-hal yang membahagiakan yang dibuat si anak, yang membahagiakan bagi kita orang tua itu adalah, contohnya itu yang seperti yang disebutkan Ibu ini tadi ya. Kalau disuruh dia nggak membantah ya, kalau disuruh belajar dia belajar, pokoknya tidak membantah sama perintah orang tua. Dia rajin sekolah, rajin sholat, nah itu contohnya ya. Baik, itu Bu ya, bagaimana tips, salah satu tips menjadi orang tua yang hebat ya, menjadi orang tua yang lebih baik ya.
Baik, selanjutnya adalah menjadi orang tua lebih baik adalah harus sejalan perkataan dengan perbuatan. Ayo ibu-ibu, ada yang tahu nggak maksud daripada sejalan perkataan dengan perbuatan? Ya, sekarang ibu Sami dulu. Gimana Bu? Gimana? Apa kira-kira Bu? Iya betul, tepuk tangan. Luar biasa Bu. Ya, jadi Bu itu ya sejalan perkataan dengan perbuatan. Ini Bu ya, salah satu contohnya ini ya, di gambar. Nampak nggak Bu? Di gambar. Sejalan antara perbuatan dan perkataan. Ini salah satu tips menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang lebih baik. Sejalan perkataan dengan perbuatan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang tua kepada si anak. Itu harus ditunjukkan kepada si anak supaya dia apa? Mencontoh kita. Kita nampakkan hal-hal yang baik. Kita tunjukkan hal-hal yang baik. Karena anak-anak ini, apalagi usianya 3 tahun, 4 tahun, itu sangat mudah untuk diajari. Makanya mulai dari sekarang kita harus tunjukkan itu kepada anak-anak supaya dia besar kelak nanti hasilnya dia menjadi orang yang hebat, anak yang hebat, lebih hebat daripada orang tuanya. Mau nggak ibu-ibu seperti itu? Iya, siapa yang nggak mau? Jadi itu ya salah satu tipsnya ya. Ini dia contoh gambarnya, ada Bu, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Misalnya di sini gambar ini kira-kira apa ini Bu ya? Kira-kira apa? Iya, menggambarkan seorang ibu menyapu si anak ini, meniru, ikut-ikutan menyapu. Ya, udah paham Bu? Udah paham? Ada pertanyaan Bu? Sampai di situ? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ya Bu ya. Baik, kita akan masuk ya ke menjadi orang tua lebih baik, memiliki konsep diri yang positif. Konsep diri yang positif maksudnya di sini adalah kita sebagai orang tua ya harus memiliki pemikiran yang positif. Misalnya kalau ada orang yang memuji-muji kita tetap berpikiran positif ya. Kita tetap berpikiran positif. Kita jangan terlalu ria. Kita biasa saja, kita berpikir positif aja. Karena kita sebagai orang tua harus memiliki konsep diri yang positif. Ada yang bisa nggak sebutkan ibu-ibu contohnya? Hal positif, melihat hal-hal yang positif yang ada pada diri. Iya, ada Bu? Ya, Bu apa tadi? Bu Erni ya? Ya Bu Erni. Ya betul Bu, itu salah satu contohnya Bu ya, hal yang positif. Misalnya suka menolong, rajin. Jangan kita mencontohkan ya kepada si anak. Misalnya ada yang berubah sama orang. Misalnya si ibu Yeni tadi beli sepeda motor misalnya. Jadi ibu Jana itu cemburu. Jangan gitu. Kita menilai, berpikirnya positif saja. Ya. Contohnya nih di gambar ini selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Ini contohnya Bu ya. Ini ada yang suka cemburu. Jangan. Kita harus selalu berpikiran positif. Ya Bu. Baik. Udah paham Bu? Baik. Kita akan lanjutkan. Orang tua yang baik penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Jadi kita sebagai orang tua ini sering terjadi. Kita jangan salah bahwasanya kita kadang orang tua ini sering lalai. Bahkan di rumah kepada anak-anak kasih sayang kita sebagai orang tua itu kurang. Karena apa? Mungkin karena kondisi ekonomi, bisa jadi. Mungkin karena kesibukan. Tapi untuk ke depan kita harus mampu menjadi orang tua yang lebih baik, yang penuh kasih sayang kepada anak.
Karena anak-anak membutuhkan kasih sayang orang tuanya, Bu. Jangan gara-gara kesibukan kita lupa untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Itu ingat, Bu. Nah, selanjutnya tidak memberikan kekerasan kepada anak. Banyak, ada nggak orang tua, ada nggak ibu-ibu yang sering melakukan kekerasan kepada anak? Apabila si anak misalnya agak sedikit membandel, atau tidak mau disuruh, atau tidak didengarkan apa yang dibilang orang tua. Saya yakin ibu-ibu ini pasti ada yang melakukan itu. Ada nggak? Ya pasti ada. Jadi itu, Bu, jangan, karena melakukan kekerasan kepada anak itu sangat berbahaya kepada tumbuh kembangnya si anak, termasuk cara berpikirnya. Kalau sering kita melakukan kekerasan kepada si anak, mentalnya itu rusak, Bu. Saran saya kepada ibu-ibu itu jangan lakukan. Lakukan dengan cara lain. Kalaupun kita misalnya kesel dengan si anak, lakukan dengan cara lain. Banyak cara lain tanpa harus melakukan kekerasan kepada si anak. Daripada ibu marah-marah di rumah kepada si anak, mendingan ibu-ibu bertutur kata yang sopan dan penuh kasih sayang kepada si anak-anak. Itu jauh lebih berguna suatu saat nanti untuk si anak-anak. Jauh paham? Baik, sebelum kita lanjut, kita putar film dulu ya, Bu ya. Kita putar film ya. Film tentang apa? Film A1 ya, film A1 ya, kita putar. Coba diperhatikan, Bu. Ya udah selesai, Bu. Jadi kira-kira, Bu, kita ambil kesimpulan. Bagaimana kira-kira, Bu, perasaan si Agus dalam film tadi? Ya, Bu Juni ya, Bu Juni, silakan, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Juni ya. Kita kasih tepuk salut untuk Ibu Juni. Yo, tepuk salut. Salut. Oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk Ibu Juni ya, yang sudah menyampaikan kesimpulan daripada film yang barusan kita putar. Baik ibu-ibu, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan materi sesi kita tentang pengasuhan dan pendidikan anak sesi 1 ya. Kalau sebelum kita tutup, saya berharap kepada ibu-ibu dalam materi ini, ibu-ibu bisa mengaplikasikannya di rumah. Sampai nanti di rumah, itu diskusikan dengan bapak di rumah, dengan suami di rumah, bahwasanya pertemuan P2K2 kita pada kesempatan ini, bahwa sampaikan kepada suami bahwasanya kita belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, yang tujuannya adalah supaya si anak kelak nanti yang kita besarkan akan supaya menjadi anak yang hebat, anak yang pintar. Baik, nanti coba ibu sampai di rumah mulailah praktekkan secara perlahan-lahan. Mudah-mudahan hasilnya nanti anak-anak ibu menjadi anak-anak yang sukses kelak nanti. Ya, Bu ya. Ya, baik. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya atas kesempatan dan waktunya ya dalam kesempatan ini. Di mana tadi kira-kira ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya ini, saya mohon maaf kepada ibu-ibu. Nah, jadi sebelum saya tutup, kita berdoa di penghujung materi kita ini yang akan dipimpin oleh Ibu Jannah ya, Ibu Jannah sebagai tuan rumah. Ya, silakan Bu Jannah. Ya, doa. Di penghujung doa tadi kita sudah selesai, dan saya sebagai yang memberikan materi sebagai pendamping PKH di sini mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu, dan harapan saya coba aplikasikan di rumah, dan
hasilnya secara perlahan-lahan nanti sampaikan kepada saya. Di mana kira-kira nanti yang tidak sesuai boleh kita diskusikan kembali ya ibu-ibu ya. Baik, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.